Shalom semua Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasih Tuhan. Shalom. Boleh lihat lambaian tangannya sebelum kita mulai. Boleh dong sapa kiri kanan bilang Jesus loves you. Coba boleh sapa kiri kanannya bilang Jesus loves you. Oke, luar biasa. Saya melihat ada 3.000 jiwa di sini. Wah, luar biasa. Ini ada online gak sih? Ada online ya. Kalau ada online kita mau menyambut juga teman-teman di online. Halo. Oke, mari sebelum kita mulai persekutuan doa kita pada siang hari ini, izin kita buka dalam doa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami hari ini boleh berkumpul Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa Indomaret ya Tuhan. Tuhan berbicara pada kami Tuhan apapun yang Engkau mau sampaikan Tuhan. Melalui Romo Jakobus Tarigan ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan apapun yang hari ini sampaikan boleh jadi rema dalam setiap pribadi kami ya Tuhan. Sehingga kami keluar dari tempat ini menjadi pribadi yang berbeda ya Tuhan Yesus. Menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Engkau. Engkau yang sertai juga Romo Tuhan. Pakai terus mulut bibir hamba-Mu biar apapun yang sampaikan hari ini. Itu semua boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan hanya ke dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Boleh sekali lagi saya lihat lambaian tangannya yang sudah siap muji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sangka satu lagu pujian, tinggi namamu dipuji. Boleh saya undang Bapak Ibu buat berdiri? Boleh? Oke. Kita nyanyi bersama ya Bapak Ibu ya. Sama-sama kita katakan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Sama-sama kita katakan tinggi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Boleh sambil bertepuk tangan ya Bapak Ibu. Haleluya. Katakan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Katakan tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Boleh sambil bertepuk tangan katakan tinggi, come on. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Siap semua? Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan.
keagungan Raja, Raja, keagungan, haleluya. Boleh saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk. Yuk mari kita siapkan hati kita, batin kita untuk boleh mendengar sebagian dari firman Tuhan pada siang hari ini. Yuk mari kita ambil waktu untuk terus memuji Tuhan. Katakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam setiap hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yes Lord, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita nyanyikan lagi dari awal, dari ucapan syukur dalam setiap hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yes Lord, Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Oh, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Ya, itu terakhir kali sama-sama kita akan dalam hadiratnya. Ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Pada Romo Jakobus Tarigan, saya persilakan. Salam. Saya diminta dua hal oleh yang minta, Emil dan Olga. Pertama, saya diminta untuk memperkenalkan diri, karena baru pertama datang. Lalu yang kedua, supaya renungannya minimal 20 menit. Dan biasanya renungan paling panjang saya beri itu 15 menit. Jadi harus 20 menit. Tapi tidak apa-apa. Pertama saya memperkenalkan diri. Nama saya sudah ditulis tadi, nggak usah diulang. Terakhir saya menyelesaikan studi di Pontificia Università Gregoriana di Roma. Di mana saya belajar filsafat dan kemudian belajar teologi. Setelah itu saya mengajar di beberapa perguruan tinggi, termasuk di Jakarta, di Universitas Atmajaya, dan 25 tahun terakhir ini saya mengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, Jakarta. Sehari-hari saya tinggal di sini di Pantai Indah Kapuk, Jalan Mediterranean nomor 1, Pastoran Regina Coeli. Itu mengenai perkenalan. Yang kedua,
karena minimal 20 menit. Lalu pertama kita membaca teks. Dan sengaja saya pilih, minta maaf, dari Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Kita baca teks dulu, dan juga karena ini ekumene, maka saya memilih tafsir yang diberikan oleh Raymond E. Brown. Raymond E. Brown itu seorang imam Katolik, belajar di Gregoriana juga, di mana saya belajar dan juga pernah menjadi profesor saya di sana. Tetapi dia sangat moderat, diterima juga oleh gereja-gereja Protestan. Dan berkaitan dengan tafsir kitab suci, memang kerap kali ahli liturgi baik Protestan maupun Katolik bisa saja mengeritik ahli liturgi Katolik dan ahli liturgi Protestan. Jadi itu sesuatu yang sudah biasa. Maka dari itu saya pilih saja itu. Dia juga mengajar di Fakultas Teologi di Amerika di gereja-gereja Protestan. Ya, sangat moderat. Keistimewaan dari Raymond E. Brown adalah dia sudah meninggal tahun 98. Keistimewaannya bahwa dia mendekati kitab suci secara sangat holistik. Bukan hanya berdasarkan teks, tapi juga bagaimana kitab suci itu ditafsirkan. Terutama oleh mereka yang dekat dengan peristiwa Yesus Kristus sendiri. Yaitu bapak-bapak gereja pada abad pertama, abad kedua, abad ketiga. Lalu mereka itu pasti lebih memahami karena dekat dengan peristiwa Yesus. Dia memberi tafsiran itu, lalu berdasarkan itu Raymond E. Brown juga mengembangkan dalam apa yang disebut sekarang dengan hermeneutik kitab suci. Maka kita pertama, supaya lebih dari 20 menit, kita baca teks dulu. Teksnya pernikahan. Saya nggak tahu mana lebih cocok, perkawinan atau pernikahan. Karena sekarang ini banyak orang sudah menikah, belum menikah tapi sudah kawin. Nah, tapi di sini terjemahannya dibuat itu perkawinan di Kana. Bab 2 ayat 1 sampai bab 11. Mungkin bagus kalau ayat-ayat ganjil dibaca oleh kita yang merasa laki-laki dan ayat-ayat genap mereka yang merasa perempuan. Kita mulai saja. Jadi sekali lagi Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ.
Ya, beberapa kata kunci. Pertama, pada hari ketiga. Ini bukan sekedar kronologi. Ini menunjuk pada dinamika wahyu dalam Injil Yohanes. Semacam minggu baru. Memang ada banyak tafsiran di sini. Ada yang mulai minggu pertama, hari Minggu, Selasa minggu kedua, Senin minggu kedua, lalu Selasa minggu ketiga. Dan itu pada hari Selasa. Dan memang juga ada kebiasaan pada zaman Yesus setiap hari Selasa itu mengadakan kalau ada pesta pernikahan. Tapi Raymond E. Brown seperti tadi saya sebut, dia menunjuk ini adalah minggu baru yang nanti mencapai kepenuhannya pada Paskah. Jadi kalau di sini disebut saat adalah saat di mana Yesus menderita, wafat dan bangkit. Kemudian ada perkawinan. Perkawinan ini biasa orang memilih teks ini sebagai salah satu kemungkinan bacaan sabda Tuhan pada pernikahan. Tetapi sebenarnya teks ini tidak bicara mengenai pernikahan dalam arti eksklusif, tapi bicara mengenai kehidupan umat beriman juga pada umumnya. Karena perkawinan adalah simbol besar dalam Alkitab. Sebagaimana kita tahu dalam kitab Perjanjian Lama, Allah selalu digambarkan sebagai laki-laki dan umat beriman itu digambarkan sebagai mempelai perempuan atau mempelai wanita. Kehadiran Yesus dalam perjamuan di Kana ini berarti Allah sedang memulai perjanjian baru dalam bentuk relasi kasih dan bukan sekedar hukum. Itu catatan mengenai perkawinan, pernikahan. Ketiga, ibu Yesus ada di situ. Bunda Maria tampil sebagai ibu yang peka terhadap kebutuhan. Dan dia mengatakan kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Dia perantara yang membawa kekurangan manusia kepada Kristus. Ini model gereja dalam arti melihat kebutuhan konkret, lalu membawanya kepada Tuhan. Sekali lagi pada ayat 4 dalam teks ini, saatku belum tiba. Kata saat dalam bahasa kitab suci berbahasa Yunani disebut hora, menunjuk pada salib dalam arti penderitaan dan wafat Yesus dan juga kebangkitannya. Mujizat ini belum tampak, belum mencapai puncaknya. Dengan demikian, tetapi tanda yang mengarah pada saat itu, pada saat penderitaan, wafat dan kebangkitan Kristus sudah mulai kelihatan di sini. Kemudian ada istilah 6 tempayan batu. Ini simbol kuat. 6 dalam Injil Yohanes belum sempurna. Artinya kurang dari 7. Angka sempurna adalah angka 7. Tempayan adalah ritus pemurnian orang Yahudi. Mananya hukum lama tidak salah, tetapi belum mencapai kepenuhannya, belum sampai 7. Kalau kita melihat angka 7 itu selalu dalam arti kepenuhan, kesempurnaan. Dalam teks saya, bab 11 ayat 2, di situ dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di sini ada 7 hal, 7 roh. Pertama roh Tuhan, lalu kedua roh hikmat, ketiga roh pengertian, keempat roh nasihat, dan kelima roh keperkasaan, dan kemudian yang keenam roh pengenalan, dan ketujuh roh akan
Tuhan. Demikian juga dalam Efesus bab 4 ayat 4 sampai 6. Di situ juga ada 7 juga. Saya dalam teks Latin disebut begini, unum corpus, satu tubuh, unum spiritus, satu roh, sicut vocatis esti in uno spes vocationem vostra. Jadi satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptis, dan satu Tuhan dan Bapa. Itu di dalam. Lalu dengan demikian bahwa kepenuhannya kapan? Kebutuhannya pada saat Yesus wafat dan bangkit. Itulah kepenuhan yang dimaksud. Ada catatan kecil yang dibuat oleh Raymond Brown. Dia menyebut bahwa di dalam teks ini Yesus memanggil perempuan. Tidak memanggil ibu. Raymond Brown menyebut perempuan dalam bahasa Yunani, teks asli dalam kitab suci berbahasa Yunani, gine, itu menunjukkan justru Maria itu tidak semata-mata dilihat sebagai ibu Yesus, sebagai biologis, tapi dilihat sebagai relasi rohani. Jadi bukan dalam bentuk tidak hormat, melainkan sapaan yang penuh makna simbolik. Dan ia menghubungkan ini dengan Kejadian bab 3 ayat 15. Di situ Hawa dinyatakan oleh Tuhan bahwa kamu akan menghancurkan tumit. Dan ini menunjuk pada Bunda Maria sendiri. Jadi ibu di sini, perempuan di sini bukan dalam arti merendahkan Maria, tetapi justru mengangkat Maria menjadi ibu dari semua ibu orang beriman. Menarik dia menghubungkan itu gambar Pieta yang ada di Basilika San Pietro di Vatikan. Kalau kita melihat gambar Pieta yang merupakan satu mahakarya dari Michelangelo, Maria itu digambarkan sebagai gadis remaja yang sangat cantik, sangat muda, wajahnya tidak berkerut, sementara Yesus digambarkan sebagai pria dewasa. Maka banyak sekali orang bertanya, bagaimana mahakarya ini dibuat oleh Michelangelo? Maria itu remaja, sedangkan anaknya Yesus itu sudah 33 tahun usianya. Bagaimana itu mungkin? Lalu jawabannya adalah, secara biologis Yesus itu dilahirkan oleh Maria, tetapi berdasarkan iman, Yesus yang melahirkan Maria dalam iman. Itu arti dari mahakarya Pieta itu. Itu beberapa catatan-catatan, tidak perlu saya baca semua. Sekarang renungannya supaya 20 menit. Saya memberi judul di kota kehirangan kehabisan anggur. Di sebuah pesta sederhana di Kana, sesuatu yang sangat manusiawi terjadi. Anggur habis. Ini bukan sekedar masalah logistik. Dalam budaya Yahudi, kehabisan anggur adalah tanda kegembiraan telah padam. Relasi yang retak, dan kehormatan yang hilang. Pesta masih berlangsung.
tetapi roh pesta itu sudah hilang. Bukankah ini juga sering terjadi dalam hidup kita? Di Jakarta, di mana kita bekerja dan hidup, kota yang sibuk, cepat, dan melelahkan. Banyak orang masih berpesta secara lahiriah. Pekerjaan berjalan, keluarga terlihat baik-baik, aktivitas pelayanan tetap ada, namun diam-diam sukacita mulai menipis. Doa menjadi rutinitas, relasi terasa hambar, dan iman seperti air tawar tanpa rasa. Anggur kita habis. Saya mengatakan kita, berarti saya dan kita semua. Kepekaan Maria yang menyelamatkan. Yang pertama menyadari krisis itu bukan pemimpin pesta, malah dia tidak tahu. Tetapi Maria, ia tidak menghakimi, ia tidak memberi solusi panjang. Ketika Maria berkata mereka kehabisan anggur, ia menghadirkan realitas kekurangan manusia di hadapan karya ilahi. Jawaban Yesus, perempuan, apa urusanmu dengan engkau? Saatku belum tiba. Menegaskan bahwa tindakannya berada dalam kerangka saat ilahi yang mengarah pada misteri Paskah. Santo Agustinus pernah memperdalam pemahaman ini. Dalam komentarnya atas Injil Yohanes, ia menulis, ia pakai bahasa Latin. Beata Maria qua et antiquam peperit discipula visit. Santa Maria berbahagia karena bahkan sebelum melahirkan, ia telah menjadi murid. Agustinus dengan demikian menegaskan bahwa kebesaran Maria tidak pertama-tama terletak pada keibuannya secara biologis, tetapi pada imannya. Ia adalah model gereja yang mendengarkan dan menghidupi sabda. Penggunaan istilah mulier perempuan dalam Injil Yohanes menunjuk bahwa Maria ditempatkan dalam horizon teologis yang melampaui relasi biologis. Ia tampil sebagai perempuan dalam arti biblis yang terkait dengan janji keselamatan dan mencapai kepenuhannya di bawah salib. Sementara itu, istilah saat menunjuk pada waktu ilahi yang mengarah pada misteri Paskah. Dalam peristiwa Kana, kedua istilah ini bertemu. Maria hadir sebagai perempuan dalam iman yang tidak menentukan saat ilahi, tetapi mengambil bagian di dalamnya melalui ketaatan total. Ia hanya berkata kepada Yesus, Maria kehabisan anggur. Ini adalah doa yang sangat sederhana, tanpa tuntutan, tanpa solusi. Itulah doa sejati. Membawa kenyataan hidup kita apa adanya kepada Tuhan. Mungkin hari ini kita pun bisa berkata, Tuhan, aku lelah. Tuhan, aku kehilangan sukacita. Dan itu sudah cukup. Dalam hidup iman, mungkin kita tidak selalu tahu harus berdoa apa. Tetapi kita bisa belajar dari Maria membawa kenyataan apa adanya kepada Tuhan. Di tengah kemacetan, tekanan kerja di Indomaret, biaya hidup, dan tuntutan sosial di Jakarta, doa kita bisa sederhana. Tuhan, aku mulai lelah. Tuhan, sukacitaku berkurang. Dan itu cukup. Tuhan yang sama yang mengubah air menjadi anggur, juga mampu mengubah hati kita menjadi penuh kasih
dan sukacita. 6 tempayan adalah simbol hidup yang kosong dan rutinitas. Yesus tidak langsung membuat anggur. Ia memakai 6 tempayan batu yang biasanya dipakai untuk pembasuhan ritual orang Yahudi. Maknanya, ini adalah simbol hidup iman yang formal tetapi kering. Aktivitas ada, tetapi kedalaman hilang. Bukankah ini juga realitas hidup kita? Kita hadir dalam ibadat, tetapi hati tidak tersentuh. Doa diucapkan, tetapi pikiran melayang. Pelayanan dilakukan, tetapi tanpa sukacita. Yesus tidak membuang tempayan itu. Ia mengisinya kembali. Maknanya adalah Tuhan tidak menghancurkan hidup kita. Ia mengubah dari dalam diri kita. Isi tempayan itu dengan air. Ketaatan yang sederhana. Para pelayan disuruh mengisi tempayan dengan air. Perintah yang sederhana, bahkan terasa tidak relevan. Lewat hal kecil, Allah bekerja. Dalam hidup modern, kita sering mencari solusi besar. Padahal Tuhan bekerja melalui hal-hal kecil. Setia berdoa, jujur dalam pekerjaan, sabar dalam keluarga, dan tetap berbuat baik di tengah kerasnya kota. Mother Teresa dari Kalkutta pernah mengatakan, kita tidak bisa membuat banyak, kita hanya bisa membuat hal kecil. Tapi lakukanlah hal-hal yang kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih. Air menjadi anggur bisa berarti transformasi batin. Yesus tidak hanya menolong sang pestawan, ia mengubah kualitas hidup. Air menjadi anggur bisa berarti yang biasa menjadi luar biasa. Dan yang hambar menjadi penuh sukacita. Dan menariknya, pemimpin pesta tidak tahu dari mana asalnya. Tetapi para pelayan tahu. Ini sangat dalam maknanya. Dalam hidup iman, seringkali mujizat tidak terlihat secara spektakuler di luar. Tetapi nyata bagi mereka yang melayani dan dekat dengan Tuhan. Di Jakarta, mungkin hidup kita sama saja. Tetap sama hidup kita. Pekerjaan tetap. Udah berpuluh-puluh tahun di Indomaret. Jalan tetap macet. Malah menurut penelitian pada tahun 2040 nanti, karena jalan tetap tidak bertambah, tapi mobil terus bertambah, maka ketika kita keluar dari rumah, langsung stuck. Jadi bukannya semakin lancar, tetapi semakin macet. Akan tetapi hati kita berubah, lebih damai, lebih sabar, lebih penuh harapan. Itulah mujizat Kana dalam hidup sehari-hari kita. Engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ini pesan harapan yang sangat kuat. Tema kita menghidupi pengharapan dalam Kristus. Sering kita berpikir masa lalu lebih baik, iman dulu lebih hidup, dan hidup dulu lebih sederhana. Tetapi Yesus menunjukkan Tuhan justru menyiapkan yang terbaik di depan, bukan di belakang. Bagi kita di tengah tekanan hidup kota, masa depan bukan ancaman, tetapi ruang karya rahmat. Karena bukan hanya peristiwa luar, itu adalah perjamuan jiwa. Air adalah hidup kita yang biasa.
Anggur adalah kasih ilahi yang membakar jiwa. Dan Kristus adalah Dia yang masuk ke dalam kedalaman kita. Menyentuh yang tersembunyi, lalu mengubahnya menjadi sukacita ilahi. Santo Agustinus membuat renungan tentang Injil ini, bahwa mujizat Kana bukan pertama-tama soal pesta lahiriah, melainkan tentang apa yang terjadi di dalam jiwa manusia ketika Allah bekerja diam-diam. Agustinus melihat air sebagai kehidupan manusiawi yang masih alami. Itu baik, tetapi belum disentuh oleh rahmat yang mengubah. Air itu jernih, tetapi tidak memberi sukacita mendalam. Anggur sebaliknya melambangkan kasih Allah yang menghangatkan jiwa, rahmat yang membuat hati hidup, menyala dan mencintai. Dalam bahasa Agustinus, manusia tanpa rahmat bisa hidup, tetapi tidak bisa bersukacita dalam Allah. Dalam Injil yang baru kita dengar, kisah di Kana, pesta masih berlangsung, tetapi anggur sudah habis. Tidak ada yang langsung panik, tidak ada yang langsung berhenti. Namun satu hal pasti, sukacita pesta itu perlahan padam. Bukankah ini juga gambaran hidup kita? Ketika anggur habis di kota besar, di Kana masalahnya sederhana, anggur habis. Tetapi di Jakarta, anggur itu bisa berarti banyak hal. Kelelahan kena tuntutan ekonomi, harga diri yang terluka karena perbandingan sosial, dan kesetiaan yang diuji oleh godaan dan kesibukan. Anak-anak yang tumbuh dalam dunia yang berubah dengan cepat. Dan sering tanpa kita sadari, yang habis bukan uang, tapi harapan, sukacita dan kasih. Di tengah kesibukan kota, pekerjaan, keluarga, pelayanan, semuanya tetap berjalan. Tetapi diam-diam, mungkin kita pernah merasakan doa terasa kering, hati terasa lelah, iman seperti kehilangan rasa. Anggur kita habis. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, di tengah hiruk pikuk hidup kami, sering kami kehabisan anggur sukacita. Datanglah ke dalam hidup kami seperti di Kana. Ubahlah air yang biasa ini menjadi anggur kasih-Mu, agar kami tidak hanya bertahan, tetapi sungguh hidup dalam sukacita-Mu. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada penyanyi-penyanyi yang hebat ini. Santo Agustinus katakan 1 kali bernyanyi sama dengan 2 kali berdoa. Dan saya kira bukan hanya 2 kali berdoa, berkali-kali berdoa. Karena sebelum menyanyi tadi, Anda sudah berkali-kali latihan. Terima kasih atas jerih payah Anda. Terima kasih kepada Romo Jack Tarigan, Bapak Ibu. Sekarang kita akan mempersiapkan persembahan, tapi sebelumnya yang mau bergabung, seperti tadi kata Romo, menyanyi, berdoa bersama-sama di depan panggung bisa menghubungi Bu Angel atau tim yang ada di depan ini. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa.
Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah memberikan berkat pada hari ini, di mana kami bisa bangun pagi, kami bisa ke kantor, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu, kami bisa mendengarkan Romo Jack, dan kami bisa berkumpul, bersekutu bersama-sama pada hari ini. Ya Bapa, kami juga saat ini akan mempersiapkan persembahan yang terbaik. Kiranya Engkau memberikan hati agar kami pun juga bisa memberikan yang terbaik, berbagi bersama, memberikan sukacita bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu sekalian. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebelum kita mengakhiri persekutuan doa kita pada siang hari ini, saya izin menggunakan sekali lagi Romo Jakobus Tarigan untuk boleh naik ke atas panggung untuk membawakan doa penutup, doa berkat ataupun doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Engkau memperkenankan kami hidup di tanah air Indonesia ini. Engkau memberi karunia tanah yang subur, laut,
yang betul-betul penuh dengan penghasilan yang luar biasa di antara pulau-pulau. Kami secara khusus mohon kepadamu supaya bangsa dan negara kami Indonesia tetap bertumbuh dalam persaudaraan dan juga di dalam kasih sejati. Secara khusus kami mohon Kau juga terus mengembangkan dan perusahaan Indomart Group ini dengan segala cabangnya di seluruh pelosok tanah air supaya berkembang dan bertumbuh menjadi perusahaan yang benar-benar memajukan kami semua, bukan hanya mereka yang bekerja di perusahaan ini, tapi juga bagi mereka yang menikmati pelayanan perusahaan Indomart Group ini. Juga secara khusus kami mohon kepadamu ya Bapa, agar Engkau mendampingi dan memberi rahmat yang berlimpah kepada seluruh direksi dan karyawan Indomart ini, supaya mereka diberi kemampuan berpikir, tapi juga diberi hati dan iman yang baik, sehingga tetap dapat menjalankan kasih-Mu melalui tangan-tangan mereka. Secara khusus kami mohon juga untuk persekutuan doa Indomart Group, supaya ini tetap bertumbuh, dan persekutuan doa ini juga memberi kekuatan kepada mereka, bukan hanya bagi orang-orang yang mengikuti persekutuan doa ini, tapi juga siapa saja yang bekerja di perusahaan Indomart Group ini. Berkatilah kami semua, dan berkatilah semua orang yang berkehendak baik yang kami temui pada hari-hari ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus Putra Allah, dan Roh Kudus yang membimbing kita sehingga kita dapat mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan juga melihat Allah sebagai Bapa, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada siang hari ini telah selesai, dan sampai bertemu di persekutuan doa 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.